Hai, saya Febriana dari Prodi Bisnis Digital semester 4 NIM 09105813200043. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari sistem informasi. Nah, ada 7 sistem informasi yang akan kita bahas. Nah, yang pertama yaitu sistem informasi manajemen, di mana sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang dimaksud dengan manajerial dalam hal ini ialah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam suatu organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen suatu divisi dan atau bagian dalam perusahaan. Nah, ada beberapa fungsi dari sistem informasi manajemen ini seperti untuk memonitor kinerja karyawan, kemudian yang kedua memberikan penilaian terhadap karyawan, kemudian yang ketiga ialah menerima laporan dari karyawan. Nah, dan masih banyak lagi fungsi dari sistem informasi manajemen ini. Nah, yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi, di mana sistem ini merupakan implementasi dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ada fungsi dari sistem informasi akuntansi ini yaitu untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi apakah sedang surplus atau minus. Nah, yang ketiga yaitu sistem informasi keuangan, di mana sistem ini merupakan sistem informasi yang berada di bawah sistem informasi manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Nah, ada beberapa alasan penting kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan dalam bisnis. Yang pertama ialah untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam waktu tertentu. Kemudian yang kedua, dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akuntansi. Dan masih banyak lagi alasan kenapa harus mengimplementasikan sistem informasi keuangan ini dalam suatu bisnis. Yang keempat, itu ada sistem informasi manufaktur, di mana sistem ini bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi. Nah, pada sistem ini ialah hal yang wajib bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Ada beberapa manfaat yang akan dapat diperoleh jika menerapkan sistem informasi manufaktur ini. Yang pertama ialah untuk mencatat produksi dalam bisnis, kemudian yang kedua mencatat hasil produksi yang tidak lulus quality, kemudian yang ketiga mencatat pemesanan barang, dan masih banyak lagi. Nah, yang kelima yaitu ada sistem informasi sumber daya manusia. Nah, sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HDR atau personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya sistem informasi sumber daya manusia ini, maka bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi, manajemen, keuangan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam itu ada sistem informasi pemasaran. Nah, di mana sistem informasi pemasaran ini sangat penting bagi divisi pemasaran perusahaan. Nah, sistem informasi pemasaran ini akan membantu proses pencatatan, memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari suatu perusahaan. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari sistem informasi pemasaran ini. Yang pertama ialah mengetahui jumlah produk yang terjual. Yang kedua, mengetahui jumlah produk yang paling laku, dan masih banyak lagi. Kemudian, yang terakhir itu ada sistem informasi eksekutif. Nah, di mana sistem informasi eksekutif ini dikembangkan juga untuk digunakan mereka yang berada di level eksekutif, di mana yang berada di level eksekutif seperti CEO, pimpinan tertinggi, komisaris, direksi, dan elemen eksekutif lain yang memiliki kewenangan dalam perusahaan. Nah, itulah tadi jenis-jenis sistem informasi. Thank you for nice attention. See you next video.